Halo semua, saya Bayu Aji Santosa dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengerjakan sebuah contoh soal mengenai transformasi geometri. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, soal yang pertama, diketahui sebuah titik A 2,3. Titik tersebut ditranslasikan dengan vektor 4 dan 5. Tentukan koordinat titik hasil translasi A aksen. Nah, jadi teman-teman sudah terlihat soal ini merupakan soal translasi. Nah, gimana cara menyelesaikan soal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi di soal ini kita disuruh mencari koordinat titik A aksen. Dan di sini sudah diketahui titik A-nya adalah 2,3 dan vektornya 4 dan 5. Jadi untuk mencari titik A aksen di sini kita bisa memakai rumus X aksen Y aksen sama dengan X Y plus AB. Nah, jadi kita substitusikan di sini X aksen Y aksen sama dengan X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 3. Kemudian AB-nya 4 dan 5. Nah, di sini tinggal kita hitung. X aksen Y aksen sama dengan 2 tambah 4, 6, dan min 3 tambah 5 adalah 2. Nah, jadi di sini kita peroleh X aksen Y aksen adalah 6 dan 2. Nah, jadi di sini sudah kita peroleh jawabannya. Jadi jika sebuah titik A 2,3 ditranslasikan dengan vektor 4 dan 5, maka hasil translasinya adalah A aksen 6,2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebuah titik A 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan A aksen. Oke teman-teman, jadi di sini merupakan soal refleksi atau pencerminan. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Ayo kita bahas bersama-sama. Mula-mula di sini kita bisa gambar grafiknya terlebih dahulu ya. Setelah kita gambar grafiknya, di sini bisa kita substitusikan titik A 3,4. Jadi X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Kita gambar titiknya di sini. Dan di soal kita disuruh merefleksikan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya ini kita anggap sebagai cermin. Dan ingat konsep cermin, suatu benda jika dicerminkan, maka jarak benda tersebut akan tetap sama, tidak berubah. Jadi semisal A-nya di sini memiliki jarak sebanyak 4 satuan, maka hasil pencerminannya juga memiliki jarak yang sama, sebanyak 4 satuan di sini. Nah, jadi di sini kita perhatikan lagi koordinat titik awalnya. A adalah 3,4. Setelah kita cerminkan ke sumbu X, maka hasil bayangannya adalah 3,4. Maka sudah kita peroleh jawaban dari soal tersebut. Hasil refleksi atau pencerminan koordinat titik A 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu X,
maka hasil bayangannya adalah A aksen 3, min 4. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Di soal nomor 3 adalah titik C 6, min 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan C aksen. Jadi di sini kita disuruh merefleksikan lagi, namun terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih mudahnya, pada soal kali ini kita bisa pakai rumus sebagai berikut ini. Titik C X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, C aksennya adalah, kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksennya sama saja dengan kebalikannya. Jadi C aksennya di sini adalah Y, X. Jadi di sini tinggal kita substitusikan angkanya. Titik C, X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah negatif 3. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksennya adalah Y, X. Nah, untuk Y nya kan negatif 3, tulis negatif 3, kemudian X nya adalah 6. Nah, setelah ini kita bisa gambar grafiknya. Nah, jadi ini sudah saya gambar grafiknya, tinggal kita substitusikan angkanya. Nah, titik C X, Y adalah 6, min 3. Jika X nya 6, berarti dari sini X nya 6 dan Y nya min 3. Berarti ini kita turun 3 satuan sampai di min 3. Jadi titiknya berada di sini. Nah, hasil pencerminannya C aksen adalah min 3,6. Ini terhadap sumbu Y sama dengan X. Min 3,6 berarti kita ambil dari sini. Min 3, 6. Berarti titiknya ini berada di sini. Jadi disinilah titik C aksennya min 3,6. Jadi sudah kita peroleh untuk jawabannya. Hasil refleksi titik C 6, min 3 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka hasil koordinat bayangannya adalah C aksen min 3,6. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah titik A 3,2 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Terdapat titik asal atau pusat koordinat. Tentukan koordinat bayangan A aksen. Nah, teman-teman, jadi di sini merupakan soal perputaran ya atau rotasi. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk menyelesaikan soal kali ini, kita bisa pakai rumus X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan rumusnya, cos 90 min sin 90 derajat. Kemudian dikalikan dengan X dan Y. Nah, di sini tinggal kita substitusikan. Lanjut, kita substitusikan di sini. Cos 90 sama dengan 0 dan sin 90 sama dengan 1. Yang bawah sin 90 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0.
Kemudian XY-nya, X-nya 3, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Ya, di sini tinggal kita kalikan ya teman-teman. Yang pertama 0 dikali 3 adalah 0. Kemudian min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Kemudian 1 dikali 3 adalah 3. Dan 0 dikali 2 adalah 0. Ya teman-teman, jadi di sini tinggal kita jumlahkan. 0 tambah negatif 2 adalah negatif 2. Dan 3 tambah 0 adalah 3. Maka X aksen, Y aksen sama dengan min 2 dan 3. X aksennya ini adalah min 2 dan Y aksennya adalah 3. Maka kita peroleh bayangan A aksennya adalah min 2,3. Jadi jika titik A 3,2 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal, maka koordinat bayangan A aksen adalah min 2,3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah titik A 3,4 dilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 2. Tentukan koordinat bayangan A aksen. Nah, di sini merupakan soal dilatasi. Bagaimana kita dapat menyelesaikan soal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk cara penyelesaiannya, di sini ada 2 rumus ya teman-teman. Nanti saya tuliskan rumusnya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Oke teman-teman, jadi di sini ada 2 rumus untuk menyelesaikan soal dilatasi tadi. Rumus yang pertama, X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K. K ini skala ya teman-teman, skala ini. Terus kemudian kali XY. XY-nya seperti biasa ini 3,4. Nah, sedangkan untuk rumus yang kedua, X aksen sama dengan K kali X. K-nya ini, X-nya yang ini. Kemudian Y aksennya K kali Y. K-nya ini dikali Y-nya ini. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Teman-teman bisa pilih salah satu saja. Oke, mari kita selesaikan pakai rumus yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini tinggal kita substitusikan X aksen, Y aksen sama dengan K-nya ini 2, 0, kemudian 0 dan K-nya 2. Kita kalikan XY-nya 3 dan 4. Ini kita kalikan. 2 kita kali 3 sama dengan 6. 0 kali 4 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 3 sama dengan 0. Dan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. X aksen, Y aksen sama dengan 6 tambah 0 sama dengan 6. Dan 0 tambah 8 sama dengan 8. Maka X aksennya ini adalah 6. Dan Y aksennya adalah 8. Jadi koordinat bayangan A aksennya adalah 6,8. Nah, untuk rumus yang kedua ini lebih simpel dari yang tadi ya teman-teman. Langsung saja kita kerjakan. X aksen sama dengan K faktor skala dikali X. X-nya 3. Sedangkan skalanya 2, berarti 2 kita kali 3. Kemudian Y aksennya faktor skala K-nya 2 dan Y-nya 4. 2 kali 4. Nah, maka hasilnya X aksennya adalah 6 dan Y aksennya adalah 8. Maka kita peroleh bayangan A aksennya adalah 6,8. Nah, jadi antara rumus yang pertama dan kedua, ini hasilnya akan tetap sama ya teman-teman.
Namun kalian bisa memilih mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasannya. Saya Bayu Aji Santosa pamit undur diri dan sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.